Di dunia ini mungkin ada peradaban lain yang lebih tua dan belum diketahui, selain 5 peradaban manusia yang tercatat dalam sejarah dunia, yang oleh sebagian besar pakar menempatkannya sebagai tempat lahirnya peradaban paling awal. Dengan kata lain, tempat peradaban pertama kali muncul di Irak, Mesir, India, dan Tiongkok dimulai antara sekitar tahun 4000 dan 3000 sebelum Masehi. Sementara di Tiongkok mungkin ada yang pernah mendengar tentang 4 peradaban kuno, namun ternyata tidak ada pandangan terkait 4 peradaban kuno dalam komunitas sejarah internasional. Dengan kata lain, apa yang disebut sebagai 4 peradaban kuno itu adalah versi Tiongkok sendiri. Adapun mengenai asal-muasal peradaban, pandangan yang diterima secara umum dalam komunitas sejarah internasional adalah 5 besar peradaban kuno. Lantas, mengapa asal-muasal 5 besar peradaban kuno menjadi 4 peradaban kuno di Tiongkok? Dan salah satu peradaban seperti apa yang dihapus dari buku teks Tiongkok itu? Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita singkap misteri ini. Asal-muasal lahirnya 5 peradaban besar. Mengapa 5 besar peradaban kuno yang tercatat dalam sejarah ini kemudian menjadi 4 peradaban di Tiongkok? Untuk memecahkan misteri ini, mari kita lihat dulu apa saja peradaban dari tempat lahirnya 5 peradaban kuno ini. Dengan demikian, kita akan tahu peradaban mana yang disingkirkan. 5 tempat lahirnya peradaban: Mesopotamia 5500 sebelum Masehi, Mesir kuno 5450 sebelum Masehi, India kuno 3100 sebelum Masehi, Tiongkok 3000 sebelum Masehi, dan Yunani kuno 800 sebelum Masehi hingga 146 sebelum Masehi, merupakan sumber lahirnya 5 peradaban besar dunia yang umum diakui kalangan akademisi. Berikut mari kita telusuri berdasarkan garis waktu awal tentang tempat lahirnya 5 peradaban besar ini. 1. Peradaban Mesopotamia. Mesopotamia berada di antara aliran sungai Efrat dan Tigris. Peradaban superior pertama di Mesopotamia bermula dari bangsa Sumeria pada masa Neolitikum. Mereka diperkirakan datang dari perbukitan timur laut Mesopotamia sebelum 4000 sebelum Masehi. Tak hanya Sumeria, terdapat beberapa bangsa yang juga mengembangkan peradabannya di Mesopotamia, yaitu Babilonia, Babilonia Baru, Assyria, dan Akkadia. Peninggalan dari peradaban ini yaitu tulisan paku serta sistem penanggalan tahun. Mesopotamia terletak di Irak, Kuwait, dan Suriah modern, dianggap sebagai tempat lahirnya peradaban. Kebudayaan yang tumbuh di antara sungai Tigris dan Efrat terkenal dengan kemajuan penting dalam bidang literasi, astronomi, pertanian, hukum, matematika, arsitektur, dan banyak lagi. Dahulu, wilayah ini menjadi medan peperangan yang terjadi secara silih berganti. Mesopotamia adalah peradaban melek huruf perkotaan paling awal di dunia, dan bangsa Sumeria yang mendirikan peradaban tersebut. Sistem tulisan paku yang digunakan untuk menyusun kode Hammurabi adalah salah satu kemajuan Mesopotamia yang paling terkenal. Mereka juga menciptakan sistem numerik basis 60 yang menghasilkan menit 60 detik, jam 60 menit, dan lingkaran 360 derajat. Selain itu, astronomi Babilonia adalah yang pertama kalinya membagi tahun menjadi 12 periode yang diberi nama berdasarkan konstelasi. Hal ini kemudian dikembangkan oleh orang Yunani menjadi zodiak. Belakangan, Persia akhirnya menaklukkan Mesopotamia pada tahun 539 sebelum Masehi, disusul dengan pergolakan selama berabad-abad. Dalam 3 milenium masa kejayaan Mesopotamia kuno, tak terhitung banyaknya kerajaan yang datang dan pergi, dan beberapa kerajaan bangkit dan jatuh karena berbagai alasan.
Namun pada dasarnya yang disebut sebagai peradaban Mesopotamia adalah peradaban bangsa Sumeria itu sendiri. Sebab sebagian besar peradaban Mesopotamia dibentuk oleh bangsa Sumeria. Sejumlah penemuan terpenting dalam sejarah manusia pun muncul dari peradaban Mesopotamia. Penemuan yang tidak terhitung jumlahnya tersebut bahkan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia hingga sekarang. Jadi Mesopotamia adalah peradaban paling awal dan tak terbantahkan. 2. Mesir kuno 3100 sebelum Masehi. Mesir kuno mungkin merupakan peradaban masa lalu yang paling romantis. Mesir kuno berdiri sebagai salah satu kerajaan paling kuat dalam sejarah selama lebih dari 3000 tahun. Terletak di sepanjang Sungai Nil yang subur dan pernah terbentang dari Suriah hingga Sudan, peradaban ini paling terkenal dengan piramida, makam dan mausoleumnya. Peradaban ini sohor dengan praktek mumifikasi untuk mempersiapkan jenazah ke akhirat. Kenneth Harrell, penulis buku Empire of the Steppes, mengatakan penggunaan tenaga kerja Mesir untuk mengerjakan proyek arsitektur seperti piramida tidak ada bandingannya. Kemampuan mengumpulkan 100.000 orang untuk menyusun piramida besar pada tahun 2600 sebelum Masehi tidak ada dimanapun, katanya. Orang Mesir juga terbukti sangat ahli di bidang pertanian dan kedokteran, tambahnya. Mereka juga mengembangkan tradisi seni pahat dan lukisan yang sangat indah. Bangsa Mesir kuno juga meninggalkan warisan sistem penulisan dan matematika yang monumental. Hasta, ukuran panjang kira-kira rentang lengan bawah, adalah kunci dalam merancang piramida dan bangunan lainnya. Orang-orang Mesir kuno mengembangkan kalender 24 jam sehari dan 365 hari selama ini. Dan mereka mendirikan sistem penulisan bergambar hieroglif, diikuti oleh sistem hieroglif yang menggunakan tinta pada kertas papirus. Peradaban ini berakhir pada tahun 332 sebelum Masehi ketika ditaklukkan oleh Alexander Agung. Mesir mempunyai peradaban tinggi yang dipengaruhi oleh adanya Sungai Nil yang merupakan sungai paling panjang di dunia. Adanya ekosistem sungai membuat peradaban di sana bertahan hidup. Tetua masyarakat di peradaban Sungai Nil diberi gelar Fir'aun atau Parao. Adapun peninggalan dari peradaban ini yaitu Sphinx, piramida, mumifikasi, pembuatan kapal, tembikar, sampai ilmu matematika. Sekitar tahun 3150 sebelum Masehi, Raja Mesir Hulu Narmer menaklukkan wilayah di bagian utara dan menciptakan sebuah kerajaan besar pertama di dunia dengan ibu kota Memphis. Sejumlah sejarawan menyebut nama Menes yang menyatukan dua wilayah itu. Belakangan, ahli Mesir asal Inggris Flinders Petrie mengajukan teori yang dapat diterima secara luas. Dikutip dari National Geographic, Flinders mengklaim Narmer dan Menes merupakan orang yang sama. Dia menyebut Narmer atau Menes sebagai Fir'aun pertama dari dinasti pertama. Menurut Flinders, Narmer adalah nama asli Fir'aun pertama, sementara Menes merupakan panggilan kehormatan untuknya yang memiliki arti dia yang bertahan. Dari sejarah di atas, sebutan Fir'aun juga kadang diartikan penguasa dua wilayah. Namun sebutan Fir'aun tidak lazim digunakan. Istilah yang paling sering digunakan oleh masyarakat Mesir kuno untuk menyebutkan pemimpinnya adalah raja. Sebutan Fir'aun baru secara konsisten digunakan untuk pemimpin pada masa kerajaan baru, yakni pada 1570 hingga 1069. 3. India kuno 2500 sebelum Masehi. Peradaban India kuno telah ada di sepanjang tepi Sungai Indus sejak 2500 sebelum Masehi. Mohenjo-daro dan Harappa adalah dua kota yang menjadi pusat peradaban India kuno. Baik Mohenjo-daro maupun Harappa terorganisasi dengan baik selama periode India kuno
dengan bangsa Dravida yang tinggal di daerah tersebut. Antara tahun 2600 dan 1900 sebelum Masehi, dimulai pada 7000 sebelum Masehi, orang-orang mulai membangun komunitas di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Pakistan dan India Utara. Orang-orang sudah tinggal di bangunan batu bata pada milenium ketiga sebelum era umum. Mereka tinggal di kota-kota besar yang terencana seperti Harappa dan Mohenjo-daro dengan sistem irigasi kompleks. Masyarakat India kuno bersinggungan budaya dalam pertanian dan perdagangan dengan orang dari berbagai daerah, termasuk ke Mesopotamia yang sekarang menjadi Irak. Selain itu, mereka menggunakan aksara yang tidak dapat dimengerti hingga hari ini. Sekitar 1900 sebelum Masehi, kota-kota peradaban lembah Indus kemungkinan besar akibat sungai yang berubah alirannya dan menyebabkan gangguan pada pertanian. Berbeda dengan peradaban kuno lainnya, peradaban lembah sungai Indus yang dibangun di lembah sungai Indus, sekarang India, Afghanistan dan Pakistan, tampaknya tidak dilanda perang. Para sejarawan dan arkeolog malah menunjuk pada perencanaan kota yang canggih dan terorganisir, lengkap dengan rumah-rumah bata yang seragam, struktur jaringan dan sistem drainase, saluran pembuangan limbah, dan pasokan air. Keberadaan peradaban India kuno bisa diketahui penemuan-penemuan arkeologi di kota Mohenjo-daro dan Harappa. Banyak faktor memungkinkan yang menyebabkan runtuhnya peradaban India kuno atau peradaban lembah sungai Indus, antara lain bencana alam, banjir, dan penyerangan bangsa lain dan faktor lainnya. Berdasarkan peninggalan yang ditemukan berupa reruntuhan kota Mohenjo-daro dan Harappa, diperkirakan kota itu runtuh akibat banjir. Banjir telah terjadi beberapa kali. Rumah menjadi semakin buruk dalam konstruksi, apalagi dengan menunjukkan tanda-tanda kepadatan penduduk. Dengan ditemukannya sisa kerangka yang berserakan di bekas kota, perkiraan karena adanya penyerbuan bangsa lain. Tidak tahu jelas siapa yang menyerang masyarakat lembah sungai Indus. Menurut para ahli sejarah, penyerangan dilakukan oleh bangsa Arya yang berasal dari padang rumput Asia Tengah yang datang bergelombang antara 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. 4. Tiongkok kuno 2000 sebelum Masehi. Selain India, peradaban Tiongkok kuno juga menjadi salah satu peradaban tertua yang ada di dunia. Peradaban kuno di negeri tirai bambu ini merupakan peradaban yang sudah ada sebelum dinasti Qin. Pada masa peradaban ini, dinasti pertama yang diceritakan pada catatan sejarah yaitu dinasti Xia, 2070 hingga 1600 sebelum Masehi. Peradaban Tiongkok kuno dimulai pada masa Neolitik sekitar 1000 hingga 2000 sebelum Masehi, saat masyarakat setempat mulai beralih dari gaya hidup mode berburu serta meramu menjadi sistem pertanian sekaligus pemukiman tetap. Peradaban ini berlanjut ke masa pertanian saat masyarakat mulai menemukan tanaman dan hewan. Lalu berlanjut ke zaman keramik, yakni masyarakat mulai membuat keramik untuk kebutuhan sehari-hari, hingga berlanjut ke Shang 1600 sebelum Masehi hingga 1046 sebelum Masehi. Dilindungi oleh pegunungan Himalaya, Samudra Pasifik dan Gurun Gobi. Terletak di antara Sungai Kuning dan Yangtze, peradaban Tiongkok paling awal berkembang dalam isolasi dari penjajah dan orang asing lainnya selama berabad-abad. Untuk menghentikan pasukan Mongol dari utara, mereka membangun penghalang yang dianggap oleh beberapa orang sebagai pendahulu tembok besar Tiongkok, yang dibangun kemudian pada tahun 220 sebelum Masehi. Secara umum dibagi menjadi 4 dinasti: Xia, Shang, Zhou, dan Qin. Tiongkok kuno diperintah oleh kaisar-kaisar secara berurutan. Peradaban ini berjasa mengembangkan sistem desimal, sempua dan jam matahari, serta mesin cetak yang memungkinkan penerbitan dan distribusi The Art of War karya Sun Tzu
yang masih relevan lebih dari 2.500 tahun kemudian. Seperti orang Mesir, orang Tiongkok kuno mampu memobilisasi penduduk untuk membangun proyek infrastruktur besar-besaran. Pembangunan kanal besar era abad ke-5 yang menghubungkan Sungai Kuning dan Yangtze, misalnya memungkinkan sejumlah besar pasukan militer dan barang bergerak ke seluruh negeri. Tiongkok mungkin adalah negara terpusat yang paling sukses dalam sejarah umat manusia, kata Kenneth Harrell. Dan pada beberapa titik dalam sejarah umat manusia, tanpa diragukan lagi, Tiongkok merupakan negara dengan peradaban terbesar yang pernah ada di dunia. Dari sini, bisa kita simpulkan bahwa lembah sungai Efrat dan Tigris melahirkan peradaban Mesopotamia. Lembah sungai Nil yang subur telah melahirkan peradaban Mesir kuno, sungai Indus dan Saraswati melahirkan peradaban India kuno, dan sungai Yangtze atau sungai panjang serta sungai Kuning melahirkan peradaban Tiongkok. Asal muasal lahirnya 4 peradaban besar ini, semuanya dilahirkan oleh sungai-sungai besar. Sehingga oleh para sejarawan menyebut peradaban yang lahir dengan mengandalkan kesuburan sungai ini sebagai peradaban sungai. Jadi, peradaban sungai inilah yang oleh Tiongkok disebut sebagai 4 besar peradaban kuno. Terkait ini, mungkin ada yang bisa menebaknya. Mengapa salah satu dari 5 peradaban kuno seperti disebutkan di awal video disingkirkan oleh Tiongkok? Karena ia bukan peradaban sungai. Peradaban sungai adalah peradaban yang berbasis di sekitar sungai. Lalu peradaban kuno apa yang bukan peradaban sungai ini? Yaitu Yunani kuno. 5. Peradaban Yunani kuno. Peradaban Yunani kuno telah mengalami beberapa periode peradaban yang berbeda dan secara periode hampir sama dengan peradaban Tiongkok kuno yang dapat ditelusuri sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Namun munculnya peradaban Yunani kuno tidak berbasis sungai, tapi peradaban berbasis laut karena memiliki akses terhadap laut, sehingga memberi Yunani kuno peluang untuk tumbuh secara ekonomi. Hal ini memungkinkan negara-negara kota membangun banyak pelabuhan untuk melakukan perdagangan. Orang-orang Yunani kemudian menjadi pelaut yang cakap dan mampu menggunakan keterampilan mereka untuk berdagang dengan negara-negara kota lainnya. Peradaban ini mencapai puncak kegemilangannya pada zaman Yunani klasik, abad ke-5 sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Pada zaman Yunani klasik, bangsa Yunani di bawah pimpinan negara-negara Athena berhasil mematahkan invasi Kekaisaran Persia. Masa jaya Athena berakhir ketika Athena dikalahkan Sparta dalam Perang Peloponnesos pada tahun 404 sebelum Masehi. Seiring aksi penaklukan Alexander Agung, kebudayaan Yunani yang dikenal dengan sebutan peradaban Helenistis tersebar sampai ke pelosok Asia Tengah dan ujung barat Laut Tengah. Istilah Yunani kuno dipakai untuk menyifatkan peradaban di wilayah penutur bahasa Yunani pada abad kuno. Wilayah yang dimaksud tidak hanya terbatas pada semenanjung Yunani, tetapi juga mencakup pula daerah-daerah lain yang didiami bangsa Yunani, antara lain Pulau Siprus, Kepulauan Aegea, daerah pesisir Anatolia yang kala itu disebut Ionia, Pulau Sisilia, dan kawasan selatan semenanjung Italia atau dikenal dengan sebutan Yunani Besar, maupun permukiman-permukiman orang Yunani di daerah pesisir Mesir dan kawasan selatan Galia, kawasan timur serta timur laut semenanjung Iberia, dan Taurika. Kebanyakan sejarawan menganggap peradaban inilah yang membentuk dasar peradaban Barat. Kebudayaan Yunani sangat mempengaruhi Kekaisaran Romawi yang pada gilirannya mempengaruhi kawasan-kawasan lain di Eropa. Peradaban Yunani kuno juga sangat mempengaruhi bahasa, politik, sistem pendidikan, filsafat, ilmu, seni rupa, maupun kemunculan Renaissance di Eropa Barat
serta kembali diminati pada era kebangkitan neoklasik abad ke-18 dan ke-19 di Eropa dan Amerika. Lalu mengapa Tiongkok menggunakan istilah 4 peradaban kuno? Tidak hanya tetap digunakan secara umum, bahkan tertulis di buku teks sejarah Tiongkok, karena Yunani kuno adalah sumber peradaban barat, bukan peradaban sungai seperti 4 peradaban kuno tersebut di atas. 4 peradaban kuno versi Tiongkok itu adalah suatu produk ideologi. Kalau direnungkan, rasanya agak menyedihkan juga ketika ada suara-suara arus utama di Tiongkok yang selalu memboikot Barat. Dan pemboikotan seperti ini bukan hanya boikot parsial, tetapi suatu penolakan total, bahkan menyangkal eksistensi peradaban Barat, menolak keberadaan sejarah Barat. Kami sempat berpikir bahwa fenomena ini hanyalah akibat perkembangan zaman, tapi kemudian terlintas dalam benak tim kami, gagasan tentang kerajaan surgawi Tiongkok itu sebenarnya telah ada sepanjang sejarah Tiongkok, bukan hanya sekarang. Jadi, intoleransi ini mungkin memang sudah digariskan sejak lahirnya peradaban, karena hanya laut yang mampu menampung selaksa sungai. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.